Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yaitu alam gaib dalam kacamata Katolik. Itu temanya. Kita akan ambil materi ini dari kitakatolik.com. Cerita tentang alam gaib sering menghampiri kita, bahkan sampai mewarnai pandangan kita tentang dunia tak tertangkap indera itu. Tanpa sadar, kita pun terlarut dalam pandangan tentang alam gaib yang tak jalan dengan ajaran Katolik. Pemahaman kita mengenai alam gaib yang tak kelihatan itu sangat banyak dipengaruhi justru bukan oleh ajaran gereja Katolik, tetapi oleh masyarakat sekitar kita, oleh adat budaya kita, juga oleh pengaruh agama-agama lain. Dan sekarang yang paling keras adalah pengaruh televisi, kata Romo Yohanes Istimur Bayu Aji PR dalam seminar bertajuk Mengintip Alam Gaib. Tayangan televisi seperti Dunia Lain, Mata Batin, Kisah Misteri, dan masih banyak lagi perlu cita-cita misterius seputar alam gaib versi daerah dan budaya tertentu, misalnya Suanggi, Polo, Arwah, Penasaran, dan sebagainya, seringkali membingkai pandangan kita tentang dunia gaib. Dunia gaib itu memang ada. Merujuk perumusan syahadat atau kredo panjang dari Konstantinopel, Pastor Bayu menegaskan bahwa alam gaib itu benar-benar ada. Frase tak kelihatan dan aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, menurut Pastor Bayu, merujuk pada alam gaib. Bapa pencipta menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu jasmani, badan kita, dan sebagainya. Yang tidak kelihatan itu bahasa Arabnya goib. Itu yang tak kelihatan tapi jelas adanya. Bila Allah seperti dalam Indonesia itu menciptakan yang kelihatan dan yang tak kelihatan, mengapa tak diceritakan dalam Alkitab, utamanya kitab Kejadian? Sebelum penciptaan bumi, sebelum penciptaan langit dan bumi, sebenarnya sudah ada penciptaan rohani. Hanya diceritakan dalam Alkitab, kata Pastor Bayu. Secara resmi, ajaran tentang hal ini ditegaskan Katekisme Gereja Katolik KGK nomor 327 yang mengacu pada pengakuan iman Konsili Lateran IV. Allah mengadakan pada awal segala sesuatu, segala waktu, segala dua ciptaan dari ketiadaan, yang rohani dan jasmani, yaitu malaikat dan yang dunia, dan sudah itu yang manusiawi yang boleh dikatakan sekaligus terdiri dari roh dan badan. Jadi kata Pastor Bayu, ciptaan yang disebut dalam Alkitab dan tradisi suci itu ada dua macam, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Alam rohani dan jasmani. Yang rohani itu para malaikat, yang jasmani itu dunia. Sementara manusia merupakan makhluk dua alam, yang sekaligus rohani dan sekaligus jasmani. Malaikat. Sebelum menciptakan dunia, Tuhan terlebih dahulu menciptakan dunia makhluk rohani, yaitu malaikat. Tentang malaikat, KGK nomor 329 menulis, malaikat itu roh. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Kalau engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Roh berarti tak berwujud, tak punya raga, tak punya badan. Malaikat adalah ciptaan rohani, 100% spiritual, tidak bisa dibayangkan dan digambarkan, tidak bisa dilihat dan dihirup, kata Pastor Bayu. Sebagai makhluk rohani, demikian bunyi KGK 330, para malaikat memiliki akal budi dan kehendak. Mereka ada wujud pribadi dan tidak mati.
Mereka melampaui segala makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Mereka bisa berpikir dan pikiran mereka kira-kira seperti pikiran kita, tapi begitu canggih, mentok canggihnya, sehingga tidak bisa dibayangkan. Selain itu, selain bisa berpikir, mereka juga punya keinginan katanya. Selain punya pikiran dan kehendak, mereka memiliki sifat personal dan immortal. Ia berkepribadian dan beridentitas. Mereka tak dapat mati. Iblis. Pada awal mulanya Tuhan menciptakan mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Semua mereka baik, akal budi dan kehendaknya selaras dengan kehendak Allah. Tapi kemudian di antara mereka itu ada yang mau mengungguli Allah, mereka jatuh ke dalam dosa. Itulah yang dalam iman kita sebut setan. Jadi setan itu adalah istilah untuk menyebut malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kata Pastor Bayu dalam menamakan bahwa ketika mereka jatuh dalam dosa, seluruh pikiran, akal budi dan seluruh kehendaknya 100% melawan Allah. Setan menolak Tuhan secara radikal, menolak Allah sampai ke akarnya. Mereka tidak bisa bertobat. Katekismus Gereja Katolik nomor 393 menulis karena sifat tetap keputusan mereka yang tidak dapat ditarik kembali dan bukan karena kekurangan balas kasihan ilahi yang tidak terbatas, maka dosa malaikat itu tidak dapat diampuni. Setan tidak diampuni bukan karena Tuhan kurang balas kasih, tapi karena mereka tidak bisa dan tidak mau bertobat, ujar Bayu. Oke, sekian dan terima kasih.